Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita boleh menyimak tentang renungan firman Tuhan singkat. Kita akan belajar khususnya mengenai kitab Wahyu pada saat ini. Beberapa topik saya ambil untuk kita bisa mengerti lebih mendalam lagi mengenai kitab Wahyu. Tapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kepada kami untuk kami boleh berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Tetap Tuhan, kami ingin menggali kebenaran-kebenaran Alkitab, khususnya mengenai kitab Wahyu yang berisi rahasia akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami paling tidak boleh mengerti lebih mendalam lagi mengenai firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya akan membahas kali ini dengan judul 11 kemenangan yang ada di dalam kitab Wahyu. Apabila kita selidiki dengan cermat mengenai kitab Wahyu, maka seringkali kitab Wahyu itu menggunakan bahasa kemenangan untuk menguatkan para pembacanya, saudara. Khususnya yang berkaitan dengan ketujuh sidang, itu banyak sekali digunakan istilah kemenangan. Nah, saya mendapatkan ada 11 hal kemenangan di dalam kitab Wahyu. Mari kita selidiki 11 hal kemenangan apa saja yang terdapat di dalam kitab Wahyu itu. Nah, yang pertama dikatakan bahwa barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Terdapat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Yang dimaksudkan kematian yang kedua ini adalah lautan api, yaitu neraka kekal, kebinasaan kekal. Kemudian yang ketiga, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Itu terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yang keempat, barang siapa menang akan kukaruniakan kuasa Allah atas bangsa-bangsa. Itu terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Kemudian yang kelima, barang siapa menang akan dikenakan pakaian putih, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat yang kelima. Yang keenam, barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku atau Yerusalem baru, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat yang ke-12. Yang ketujuh, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku.
Itu terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Yang ke-8, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 5, ayat yang ke-5. Kemudian yang ke-9, mereka menang mengalahkan iblis atau Satan, pendakwa siang dan malam, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Yang ke-10, mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia, bersama-sama dengan anak domba, Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja, juga akan menang. Wahyu 17 ayat 14. Dan yang terakhir, yang ke-11, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7. Itulah 11 hal kemenangan yang dituliskan di dalam kitab Wahyu, sehingga kita boleh makin bersemangat, karena kitab Wahyu seringkali digambarkan sebagai kitab yang berisi jaminan akan kemenangan yang dialami oleh orang-orang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan renungan singkat kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai hal-hal yang terdapat dalam kitab Wahyu. Paling tidak kami boleh makin mengerti apa isi kitab Wahyu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.